Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang etika bersurat elektronik. Surat elektronik adalah sarana komunikasi yang memungkinkan pengiriman pesan teks dan lampiran digital antar pengguna melalui jaringan internet dengan menggunakan alamat email yang unik. Lalu ada tujuan surat elektronik. Yang pertama, komunikasi cepat. Nah, di sini email memungkinkan kita mengirim pesan dengan cepat ke siapa saja dan di mana saja. Lalu, yang kedua, pemberitahuan. Untuk memberitahu orang tentang transaksi, pendaftaran, atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, menyimpan pesan. Email bisa disimpan dan dibaca kembali jikalau nanti diperlukan kembali. Yang keempat, berbagi informasi. Dengan email, kita bisa mengirim dokumen, foto, atau file lain melalui email. Yang kelima, komunikasi resmi. Email sering digunakan untuk keperluan pekerjaan atau urusan resmi lainnya. Yang keenam, promosi dan iklan. Nah, di sini email sering digunakan oleh perusahaan untuk mengirimkan promosi, produk, atau layanan lewat emailnya. Yang ketujuh, ada kerjasama. Email membantu orang bekerja sama dan berkoordinasi dalam tim dengan mudah dengan menggunakan email. Terakhir, ada komunikasi formal dan informal. Mulai dari komunikasi formal seperti permohonan izin, hingga komunikasi informal seperti ulang tahun dan lainnya. Bisa dilakukan dengan email sangat mudah dan kapan saja. Lalu, ada cara penulisan surat elektronik. Yang pertama, ketahui kepada siapa kita mengirim email atau alamat email. Yang kedua, tulis subjek email dengan ringkas dan jelas. Nah, di sini kita harus betul-betul memperhatikan subjek email yang diisi, karena posisi subjek yang ringkas dan jelas akan mempermudah orang yang membaca email kita. Contohnya saat kita ingin melamar magang, kerja, kita bisa menuliskan nama dan posisi yang akan dilamar untuk di dalam tulis subjek email ini. Tiga, ada tuliskan salam pembuka. Salam pembuka ini wajib digunakan ketika ingin menulis email resmi. Nah, sama halnya ketika kita bertamu ke rumah orang, sebelum masuk, maka kita wajib menggunakan salam dahulu. Nah, contoh email pembuka yang resmi ini, kita bisa menggunakan Assalamualaikum, dengan hormat, yang terhormat, yang kami hormati, atau bisa juga ditambahkan dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, ditambah nama penerima email. Nah, ketika kita tidak mengetahui nama penerima, kita dapat cukup tulis yang terhormat Bapak atau Ibu, atau kepada pihak yang berkepentingan. Yang keempat, ada perkenalan diri. Perkenalan diri di dalam lamaran kerja atau magang sangat wajib ditulis untuk mengetahui siapa pengirim email. Dan biasanya dalam perkenalan diri ini menggunakan bahasa yang baku. Bisa menjadi pilihan dalam penulisan bagian perkenalan diri ini. Yang kelima, menuliskan tujuan. Bagian ini berisi inti dari email yang akan dikirimkan atau tujuan mengirimkan email ke penerima email. Yang keenam, ada penutup. Setelah menuliskan email dengan lengkap dan benar, jangan lupa mengucapkan terima kasih atau salam kepada penerima email. Contohnya, bisa menggunakan hormat saya atau regards. 7. Bersikap sopan. Memang bisa kelihatan bersikap dari email. Jawabannya bisa. Dari tulisan, mewakilkan perkataan atau pembicaraan yang kita lakukan secara lisan. Itu bisa mewakili dari tulisan itu. Yang kedelapan, ada periksa gaya bicara. Nah, di sini kita kalau secara langsung kan kelihatan ya gaya bicaranya. Terdengar intonasi kita seperti apa. Nah, di tulisan juga gaya bicara bisa terbaca. Jadi kalau formal, kita gunakan bahasa-bahasa yang formal atau sopan. Baiknya dalam penulisan email. Oke, di sini ada contoh kasus yang berjudul lamaran kerja Human Resource Development atau HRD. Nah, ini itu termasuk ke dalam subjek email yang pertama. Lalu yang kedua, ada email yang dituju. Di sini email yang ditujunya yang bernama Vina SN. Yang ketiga, ada salam pembuka. Di sini salam pembukanya saya menggunakan dengan hormat. Yang keempat, ada perkenalan diri. Nah, perkenalan di sini meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon. Lalu yang kelima, ada isi surat atau tujuan. Yang kurang lebih berbunyi, sehubungan dengan adanya penerimaan karyawan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, saya bermaksud mengajukan surat lamaran kerja agar dapat diterima bekerja di tempat yang Bapak atau Ibu pimpin sebagai Human Resource Development atau HRD. Lalu yang keenam, ada penutup. Yang kurang lebih berbunyi, demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bekerja di tempat yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya salam penutupnya menggunakan hormat saya dan di bawahnya menggunakan nama saya sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih.